Datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan bagaimana cara input pajak di aplikasi Sakti untuk yang deposit. Mungkin bagi satker yang baru nonton ini, mungkin bisa tonton 2 video sebelumnya, yaitu terkait dengan penjelasan kewajiban bendahara terkait perpajakan baru Cortex, atau mungkin bisa saya sematkan di link di atas. Dan untuk pajak yang digabung, ini yang untuk digabung itu sudah kita buatkan videonya, video sebelumnya, nanti juga linknya saya klik tautkan di kanan atas. Nah, yang sekarang ini bagaimana sih caranya untuk aplikasi pajak yang aplikasi Sakti untuk pajak deposit yang dipisah. Nah, ini misalkan ini, tapi ini posisinya yang pakai alur kedua ya Bapak dan Ibu. Kita tetap membuat billing sistemnya pakai deposit. Ada 2, yaitu untuk yang dipisah, digabung dan dipisah. Kalau digabung itu nilainya digabung, kalau dipisah itu nanti langsung masuk di pungut pajak atau lain-lain. Ini kondisinya sudah diinputkan SPBY ya, sudah diinput SPBY, tapi tidak boleh ada potongannya. Tidak ada potongan di SPBY. Kemudian nilainya itu nanti kita buat 1.500.000. Kita anggap PPN-nya 1.500.000. Nanti billing dan NTP-nya 2 transaksi, input pungutnya di 2 transaksi. Nah, nanti masuknya di sini dengan kondisi lain-lain. Kita langsung praktekkan saja di aplikasi Saktinya. Nah, untuk aplikasi Saktinya, pastikan pada saat kita membuat SPBY-nya kita tidak boleh, kita contohkan saja. Nah, kalau kita lihat SPBY-nya itu tidak boleh ada potongan pajak, tidak boleh ada di SPBY-nya. Kenapa tidak boleh ada di SPBY-nya? Karena apa? Kita niatnya untuk PPN dan PPh-nya, untuk billing depositnya itu akan terpisah. Nah, ini saya contohkan kenapa dia tidak boleh tidak boleh digabung di sini, karena dia kita ubah. Nah, nanti di sana misalkan ini PPN-nya misalkan tetap deposit untuk PPN ya, 11618 misalkan sebesar PPN. Nah, ini sudah PPN-nya, berarti kita nginputkan yang PPh-nya kan, untuk deposit PPh-nya. 500.000. Nah, dia tidak bisa karena apa? Kode akunnya sudah terpakai gitu. Kalau untuk yang terpisah tidak boleh pakai di sini. Nah, kita hapus, kita simpan SPBY-nya, tadi sudah kita simpan ya SPBY-nya, ini SPBY-nya. Nah, caranya adalah kita tidak bisa menginputkan deposit untuk PPN dan deposit untuk PPh di SPBY, tetapi kita masukkan langsung di pungutnya Bapak dan Ibu. Jadi bendahara, ini SPBY nomor berapa ini? Misalkan SPBY nomor 2 ya. Jadi di sini SPBY-nya misalkan pungut pajak. Pungut pajak nanti kita tambah, kemudian pakai misalkan tanggal pungutnya tanggal sekarang. Proses lain-lain, jangan pakai perintah bayar. Lain-lain di sini PPN atas SPBY nomor 002. Nah, misalkan ini kita pilih. Habis itu kita tambahkan ini tadi 411618. Ini deposit untuk PPN. Ini 1 juta. Deposit PPN. Nah, ini kita simpan. PPN-nya sudah. Terus kita menginputkan deposit PPh-nya lagi. Di sini lagi kita tambah. Nah, lain-lain deposit PPh pasal 22 SPB atas SPBY nomor 2.
kalau di sini kita input deposit lagi. Rp500.000. Nah, setelah 500.000 kita simpan. Nah, setelah kita simpan berarti kan sudah ada tuh deposit PPN dan deposit SPBY sudah dipungut. Nah, nanti Bapak dan Ibu menginputkan kode billingnya yaitu deposit 411618 sebesar 1 juta dan 500.000, berarti dua billing sama-sama 411618 dengan nilai 1 juta dan 500.000. Nanti itu disetor. Setelah disetor, nanti baru kita input di setoran pajaknya seperti pajak-pajak seperti biasanya. Nih, langsung. Nah, pilih apel pajaknya. Nah, deposit. PPP-nya. Tanggal store-nya disesuaikan dengan store-nya. Nah, ini PPN deposit atas SPBY nomor 2. Pilih dulu, sorry, kita pilih 1 juta ini. Nah, ini pilih 1 juta kan, karena ada 1 juta dan 500.000. Nah, kita pilih yang 1 juta karena atas transaksi ini belum dilakukan penyetoran. Kita input NTPN-nya, kita input NTB-nya. Kita input kode billing atau kita cari MPN kalau sudah di store. Ini karena ini pakai pandu sakti jadi tidak terkoneksi dengan MPN. Nah, kita simpan. Setelah kita simpan, kita lakukan hal lagi untuk setoran deposit atas PPH. Kita tambah. Nah, ini udah ada muncul yang 500. Oke. NPN-nya kita input. Selesai untuk transaksi deposit atas pajak yang PPN-nya dipisah dengan PPH-nya. Jadi depositnya ada 2. Jadi untuk yang dipisah ini tidak perlu tidak bisa kita masukkan di kolom potongan pada SPBY, tapi nanti pungutnya langsung di metode pungut dengan kondisi terpisah. Untuk deposit PPN-nya distorkan dibuat billing, kemudian deposit untuk PPH-nya dibuat kode billing lagi. Jadi untuk satu transaksi ada 2 kode billing, berbeda dengan yang statusnya digabung. Jadi begitulah tata cara penginputan pajak terkait di aplikasi Sakti sehubungan dengan implementasi Cortex yang dilakukan oleh DJP. Sekian penjelasan kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.